ending dari film Sisa Kubur itu tergantung dari kita menyikapi ada satu pertanyaan dalam satu titik di film ini gitu. Jadi eh, dua orang menonton film yang sama sebelah-sebelahan mungkin akan berbeda endingnya bagi tiap orang kalau misalnya sikap mereka berbeda menanggapi masalah dalam adegan tersebut gitu. Halo, jumpa lagi dengan channel Tukang IT. Kali ini saya ngobrol dengan Joko Anwar, sutradara film Siksa Kubur yang lagi tayang di bioskop. Yuk kita simak obrolan yang menarik ini. Kapan dan bagaimana sih ide Siksa Kubur ini muncul pertama kali? Ide dari film Siksa Kubur sebenarnya dimulai dari sebuah film pendek. Tahun 2012 saya diminta oleh seorang sutradara dari LA yang namanya Justin Lin. Dia sudah membuat beberapa film Fast and Furious dan juga Star Trek Beyond. Pada waktu itu dia punya em, YouTube channel namanya Yom Yom. Sekarang kayaknya masih ada. Cuma pada waktu itu ini kayak passion projectnya dia gitu, punya YouTube channel yang pada saat itu mereka punya niatan untuk mengundang beberapa sutradara dari seluruh dunia. Nggak dari seluruh dunia sih, cuman kayak 3 orang gitu. Terus mereka minta untuk, mereka kasih budget, terus mereka minta untuk bikin film pendek 7 menit tanpa dialog gitu. Konsepnya seperti itu. Dan karena aku dari dulu kepikiran memfilmkan tentang siksa kubur ya. eh, Kesempatan, eh, aku pikirin kesempatan untuk bisa bikin film tanpa dialog, dan akhirnya itu kita bikin tahun 2012, dan ternyata responnya bagus gitu ya, bahkan dipakai untuk eh, berdiskusi tentang sisa-sisa kubur. Dan akhirnya sejak saat itu kita bersama teman-teman di Kamensi Pictures merasa bahwa ini sesuatu yang bisa kita kembangkan untuk menjadi film panjang gitu. Nah, dalam Mm-mm. proses ideation film ini, itu dibahas nggak soal bahwa film ini penontonnya tidak hanya fokus di satu agama aja. Itu gimana saat itu diskusinya, bro? Kalau untuk riset film ini kebetulan kita dibantu oleh beberapa orang yang lebih paham agama dari kita ya. Hmm. Profesinya mungkin bukan ustadz tapi mendalami agama dengan sangat baik, dan kita hormati banget pendapatnya. Kita juga melakukan riset melalui kajian. Aku juga beli beberapa buku dan itu digunakan sebagai acuan untuk buat cerita, terutama penggambaran tentang sisa kuburnya sendiri gitu. Apa sih yang menjadi filosofi penting gitu dalam film Siksa Kubur ini, bro? Filosofi pentingnya sebenarnya tentang, kalau agama Islam kan eh, asal katanya aslama ya, artinya berserah diri gitu. Kayaknya em, konsep berserah diri ini sangat luas sekali. Mungkin bagi Muslim setiap kali kita sholat kita berserah diri, atau dalam kehidupan sehari-hari seharusnya bisa berserah diri, itu aslama. Tapi berserah diri di sini tuh lebih ke, lebih luas, apanya, diskusinya lebih luas di film ini gitu. Ada orang yang terlalu arogan, em, sehingga mungkin solusi dari masalah dia adalah lebih berserah diri kepada sesuatu yang lebih lebih punya power ketimbang dia gitu. Dalam hal ini Tuhan gitu kan. Ada orang karakternya arogan di Sakubur, ada juga yang terlalu submisif gitu, membiarkan segala sesuatu terjadi kepada dirinya tanpa mau melawan. Eh, itu eh, yang ingin kita katakan bahwa itu mungkin bukan berserah diri, karena berserah diri itu artinya adalah sesuatu yang lebih luas dari itu gitu. Itu sih berserah diri. Syuting Siksa Kubur berapa lama, bro? Syuting Siksa Kubur kita dari eh, bulan, total syuting days-nya itu 27 hari saja, termasuk standar untuk sebuah film Indonesia. Walaupun lokasi kita jauh-jauh, tapi ini disebabkan kita syutingnya efektif sekali, syutingnya sehat. Tidak lebih dari 10 jam atau paling lama 12 jam, karena kita pertama udah tua-tua. Yang kedua, kita kepingin mempraktikkan sesuatu yang lebih sehat untuk industri, itu memberi contoh yang lebih baik kepada industri. Totalnya 27 hari syuting, syuting time-nya juga, syuting hours-nya nggak panjang, 10 sampai 12 jam. Tapi persiapannya itu lama ya. Persiapan kita mungkin
dimulai dari soft prep kita cari lokasi, mungkin bisa dibilang sampai dengan 6 bulan gitu sudah persiapan. Postnya sendiri cukup lama. Kita selesai syuting tuh bulan September bertayang sekarang 7 bulan postnya. Kalau itu kan ada lokasi yang menarik tuh, ada terowongan. Itu kok bisa sampai nemu lokasi seperti ini? Gimana sih ceritanya, Bro? Kita biasanya dari skrip dulu, jadi kebutuhan skrip seperti apa dan kita cari lokasinya. Jadi biasanya kita kalau syuting tuh nggak ada kompromi. Artinya kalau lokasinya sulit untuk dicari, kita nggak berhenti atau mengubah skenario, tapi kita mencari sampai dapat gitu. Itu juga yang kita lakukan di Sisa Kubur. Jadi ada kebutuhan untuk menampilkan terowongan yang panjang, yang gelap. Kalau untuk kita bikin set, kayaknya budgetnya juga nggak cukup ya untuk bikin set. Akhirnya kita cari dan akhirnya menemukan terowongan Juliana, along with 3 terowongan lagi di tempat yang sama, di desa yang sama. Itu karena ada salah satu kenalan dari kru kita yang bilang bahwa dia pernah trekking dan menemukan 4 terowongan itu. Tempatnya juga sangat tidak disangka-sangka karena kita harus melewati perkampungan penduduk yang sangat sederhana sekali. Terus kita harus jalan kaki karena nggak bisa dilalui kendaraan. Kita harus buka jalan, jadi ada tebing, kita bikin jalan seadanya supaya bisa dilewatin paling nggak mobil pickup sehingga kita bisa syuting di situ. Nah, dari review hari pertama kemarin kan kalau yang kita baca kan banyak penonton yang puas, seneng dan kaget, yang stres gitu nontonnya. Sebenarnya Hmm. bagaimana sih strategi Joko Anwar nih dalam mendesain film ini sehingga bisa menyiksa penonton ini? Dari review-review yang sudah masuk dan komentar penonton, kita sangat terus terang eh, lumayan kaget ya karena dari awal kita merasa bahwa filmnya challenging ya buat penonton. Bukan sekedar film horor yang penuh dengan jump scare yang gampang untuk apa namanya dibikin buat penonton teriak atau kayak masuk ke rumah hantu seperti layaknya kebanyakan film horor di Indonesia, tapi lebih reflektif, temanya juga lebih dewasa, tapi ternyata sambutan dari penonton luar biasa hangat. Jadi kita merasa bahwa ini adalah konfirmasi bahwa penonton film Indonesia itu sudah semakin matang dan semakin cerdas. Ini sangat membahagiakan sekali sih. Itu juga alasan kita membuat film Sisa Kubur, kita berani menayangkannya di Lebaran. Banyak penonton meluangkan waktu untuk bersama-sama keluarga atau sahabat untuk nonton di bioskop. Kita pilih Sisa Kubur karena uh, kepingin memberikan sesuatu yang baru dan memberikan angin segar gitu secara masif kepada para penonton. Dan alhamdulillah diterima dengan baik sih, bro, sebenarnya. Kalau dilihat dari kemarin ini. Good. Nah, ini kalau nonton di IMAX katanya lebih interaktif. Itu bisa dijelasin nggak, Bro? Interactivity di film ini dimaksudkan bahwa ada eh, masa satu titik di film Siksa Kubur kita diminta untuk mengambil sikap gitu. Sikapnya apa mungkin bisa dilihat di filmnya, tapi em, sikap kita untuk menanggapi eh, tema yang ditawarkan di film Sisa Kubur akan menentukan endingnya seperti apa gitu. Jadi ending dari film Sisa Kubur itu tergantung dari kita menyikapi ada satu pertanyaan dalam satu titik di film ini gitu. Jadi eh, 2 orang menonton film yang sama, sebelah-sebelahan mungkin akan berbeda endingnya bagi tiap orang kalau misalnya sikap mereka berbeda menanggapi masalah dalam adegan tersebut gitu. Oke, satu lagi, Bro. Ini terakhir nih. Nah, bagaimana sih Ya. ya, muncul ide lagu Opik dipakai buat trailer? Lagu OP kita pilih karena memang ketika kita mencari musik yang pas untuk trailernya, lirik lagu OP itu ternyata plek-plek yang ditampilkan di trailernya, at least gitu ya, kalau nggak mau ngomong di dalam filmnya. Jadi kita minta izin ke Opik untuk pakai eh, apa lagunya dan disambut dengan baik sekali karena memang temanya adalah tema yang sesuai dengan lagunya gitu. Ya itu purely karena lirik lagu Opik dan tone-nya itu sesuai dengan apa yang ingin kita tampilkan di trailernya dan di filmnya gitu. Ini bakalan ada Siksa Kubur 2 apa gimana, Bro? Kita belum mikir sih, bro, terus terang.
ada lanjutannya apa enggak. Oke, sukses Joko Anwar. Terima Kita kasih doain ini banyak. jadi box office Terima kasih seperti banyak biasa. teman-teman. Oke, makasih. Nah, menarik kan film Sisa Kubur? Jangan lupa ke bioskop. Itu dulu, sampai jumpa di konten berikutnya. Salam!